Perkenalkan, nama saya Ade Saputra dan beberapa teman saya yaitu Alia Khairunisa, Atikatul Maula Siregar, Anisya Arciana, Kamar Zetri Ibrahim, dan Muhammad Alwin Almirziden akan membahas rotational motion atau biasa disebut gerak rotasi. Apa sih gerak rotasi itu? Gerak rotasi itu adalah gerakan di mana benda berputar pada suatu sumbu. Pertama kita akan membahas tentang sudut. Bagaimana sih cara mencari sudut dalam suatu gerak rotasi? Yaitu theta sama dengan L per R. Bisa dilihat dari gambar di samping, di mana R itu adalah jari-jari dari lingkaran. Sedangkan L adalah sejauh mana benda sudah berputar. Atau panjang dari titik P ini di gambar B. Masuk ke contoh soal yang pertama. A particular bird's eye can just distinguish object. Mata dari burung hanya bisa melihat objek dengan sudut tidak lebih kecil dari 3 kali 10 pangkat 4 radian. Jadi pertanyaannya, berapa derajat berarti burung itu bisa melihat benda? Lalu seberapa kecil benda yang dilihat dari burung yang terbang di atas 100 meter? Jawabannya, yang A, kita cuma hanya untuk mengubah dari 3 kali 10 pangkat 4 radian ke derajat. Caranya 3 kali 10 pangkat 4 radian dikali 360 derajat per 2 pi rad. Sama dengan 0,017 derajat. Lalu yang B. Yang B itu kita hanya perlu mencari L-nya. Dilihat dari gambar samping. Rumusnya tadi itu kan kalau dilihat L sama dengan R dikali theta. Berarti di sini R-nya itu kita sudah dapat burung terbang sejauh 100 meter. Jadi tetanya itu tadi 3 kali 10 pangkat minus 4. Didapatkanlah 3 cm. Di dalam gerak rotasi ini ada yang namanya kecepatan sudut dan percepatan sudut. Dilihat dari di samping ini ada gambar ban sepeda. Ban sepeda ini berputar, jadi dia memiliki posisi awal dan posisi akhir. Jadi untuk menentukan sudut awal dan sudut akhirnya yaitu delta theta. Jadi theta 2 dikurang theta 1. Ini dilihat dari gambar yang B. Delta theta sama dengan theta 2 dikurang theta 1. Lalu kecepatan sudut. Untuk kecepatan sudut biasanya dilambangkan dengan W atau biasa disebut dengan omega. Rumus dari omega yaitu delta theta per delta T. Di mana delta theta itu adalah sudut yang melalui benda yang telah berotasi dalam suatu batas waktu. Jadi kecepatan sudut sesaatnya itu adalah omega sama dengan limit delta T menuju 0, delta theta per delta T. Lalu untuk percepatan sudut, biasanya itu dilambangkan dengan A atau alfa. Untuk rumusnya, yaitu percepatan sudut adalah delta omega per delta T. Kalau tadi kecepatan sudut itu delta theta per delta T, di sini percepatan sudut delta omega per delta T. Di mana omega 1 itu adalah kecepatan sudut awal dan omega 2 itu kecepatan sudut akhir. Delta omega. Lalu untuk percepatan sudut sesaat, rumusnya limit delta T menuju 0 sama dengan delta omega per delta T.
Jika kecepatan sudut dari objek yang berotasi berubah, maka setiap poin mempunyai atau setiap titik mempunyai percepatan sudut. Setiap titik juga mempunyai percepatan linear. Atau bisa dirumuskan dengan A tan sama dengan delta V per delta T. Atau tadi V itu sama dengan R dikali W kan. Berarti R kali delta omega per delta T. Lalu total percepatan sudut setiap titik yang berotasi itu adalah vektor dari penjumlahan dua komponen. Atau A sama dengan A tan per AR. Bisa dilihat dari gambar yang ini nih, yang di samping ini, di mana AR itu adalah percepatan sentripetal yang arahnya itu selalu ke titik pusat. Jadi kayak persis yang kayak gambar di samping ini. Jadi untuk mencari percepatan sentripetal ini bisa dicari dengan V kuadrat per R atau sama dengan omega kuadrat per omega kuadrat dikali R. Ada contoh soal lagi nih. Karusel awalnya diam, lalu pada T sama dengan 0 diberi percepatan sudut yang konstan sebesar 0,06 radian per S kuadrat. Di mana pada saat itu kecepatan sudutnya jadi meningkat selama 8 detik. Jadi di T sama dengan 8 carilah kecepatan sudut dari karusel. Dan berapa kecepatan linear dari anak yang berputar di gambar ini. Oke. Diketahui anaknya itu berjarak 2,5 meter dari titik pusat. Jadi untuk mencari yang A, kita menggunakan rumus percepatan sudut, yaitu delta omega per delta T. T-nya udah diketahui, delta T-nya udah diketahui 8 detik, dan percepatan sudutnya tadi sebesar 0,06 radian. Jadi W1 omega satunya itu 0 karena awalnya dia diam. Jadi yang kita cari di sini adalah omega akhir. Jadi omega 2 sama dengan omega 1 ditambah percepatan sudut dikali delta T atau sama dengan 0 dikali 0 ditambah 0,06 radian dikali 8. Ketemulah 0,48 radian. Jadi kecepatan sudut dari karusel itu 0,48 radian. Lalu yang B, pertanyaannya tadi kecepatan linear. Berapa sih kecepatan linearnya? Kecepatan linear itu sama dengan V sama dengan jari-jari dikali omega. Jadi 2,5 meter dikali 0,48 dengan 1,2 meter per second. Setelah itu kita bisa mengaitkan juga nih kecepatan sudut dengan frekuensi rotasi. Nah, frekuensi itu kan jumlah dari satu revolusi per detik yang kita udah pelajari di chapter sebelumnya, dari bab sebelumnya. Satu revolusi itu sama dengan 2 pi radian. Sehingga kita bisa mendapatkan rumusnya frekuensi itu sama dengan omega per 2 pi. Atau omega sama dengan 2 pi f. Jadi satuan dari frekuensi ini itu adalah hertz. Jadi 1 hertz itu sama dengan 1 revolusi. Lalu waktu untuk melakukan satu revolusi itu namanya periode. Periode itu tadi waktu tertentu untuk melakukan satu revolusi periode. Bisa dilambangkan dengan T biasanya. Jadi kalau misalnya rumusnya T itu dikaitkan dengan frekuensi, T sama dengan 1 per F. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya.
Apabila kita melihat soal untuk menentukan di sini ada pertanyaan yang pertama yaitu how many degrees is this? Kita akan mengkonvert satuan radian menjadi satuan derajat. Nah, bagaimana mengkonvert satuan radian menjadi derajat? Kita akan mengkalikan satuan radian tersebut dengan 360 derajat dibagi 2 pi radian sehingga satuan radiannya hilang, dan akan kita dapatkan di sini seperti contoh 3 kali 10 pangkat min 4 dikali 360 derajat dibagi 2 pi radian sama dengan 0,017 derajat. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang B, yaitu how small an object can the bird just distinguish when flying at a height of 100 meters? Di figur 8.2. Nah, di figur 82 itu, dengan menggunakan pengetahuan equation di 81B, yaitu L sama dengan R dikali theta, maka kita dapat menemukan, yaitu R-nya, yaitu radius antara mata burung dengan juga tanah, level tanah, yaitu 100 meter. Lalu kita kalikan dengan sudut dalam radian, yaitu 3 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 atau 3 cm. Apabila objeknya adalah sebuah roda seperti roda sepeda, kita bisa melihat dengan jelas tentang perubahan sudut ini. Nah, misalnya sebuah roda itu bergerak dari posisi awal, kita lambangkan dengan theta 1, to some final position atau posisi kedua yaitu theta 2, maka perubahan angularnya atau perubahan derajatnya bisa kita tulis sebagai delta theta sama dengan theta 2 dikurangi theta 1. Nah, kecepatan sudut itu dinotasikan dengan omega, seperti penotasian dari Yunani. Nah, apabila kita menganalogikan dengan translational linear velocity yang seperti sudah dijelaskan di chapter 2 atau bab 2, maka instead of using linear displacement, kita menggunakan perubahan sudut yang akan dibagi dengan perubahan waktu atau delta theta. Nah, untuk menentukan angular velocity, maka kecepatan rata-rata, maka delta theta dibagi delta waktu itu sama dengan percepatan sudut rata-rata. Nah, apabila kita menggunakan pendekatan limit atau turunan, maka kita akan menemukan percepatan sudut yang instantaneous. Untuk bagian percepatan sudut yang dinotasikan dengan alfa, menurut notasi Yunani, kita akan analogikan dengan percepatan linear. Nah, bedanya kita akan menggunakan perubahan dari angular velocity atau kecepatan sudut. Nah, kecepatan sudut ini kita jadikan delta kecepatan sudut dibagi dengan waktu, satuan waktu, maka kita akan mendapatkan percepatan sudut rata-rata. Nah, apabila kita menggunakan pendekatan limit atau turunan, maka kita akan mendapatkan percepatan sudut yang instan. Nah, partikel yang berotasi at any moment akan mempunyai kecepatan linear dan juga percepatan linear. Nah, bagaimana kita dapat mencari kecepatan linear? Kita mempunyai pengetahuan yaitu delta L dibagi dengan waktu. Nah, kita tahu bahwa delta L itu sama dengan radius dikali perubahan sudut. Maka kita bisa simpulkan bahwa perubahan sudut dibagi perubahan waktu itu sama dengan percepatan angular atau percepatan sudut. Maka kita dapat simpulkan bahwa kecepatan linear dari sebuah rotating object itu adalah radius dikali kecepatan angularnya. Apabila kita menggunakan pendekatan secara konseptual, mari kita baca yaitu konseptual example sub di 83. Apakah singanya akan lebih cepat daripada kudanya? Nah, jadi kita menggunakan pendekatan yaitu
sebuah komedi putar. Di komedi putar itu ada sebuah singa yang terletak lebih dalam, ya, dan juga ada terletak kuda, mainan kuda yang di sebelah lebih luar. Nah, pertanyaannya adalah manakah dari dua objek tersebut memiliki kecepatan linear yang lebih banyak atau lebih cepat gitu? Atau pertanyaan keduanya yaitu di mana apakah percepatan sudutnya ada yang lebih besar atau misalnya mungkin sama saja. Nah, untuk menjawabnya di sini ada penjelasan bahwa kecepatan linear itu adalah jarak dibagi waktu di sebuah interval waktu. Nah, di rotasi pertama, in one rotation, di sebuah rotasi, tentunya anak yang duduk di luar atau di kursi kuda itu, mereka berjalan lebih jauh dari yang dekat dengan pusat rotasinya. Tapi time intervalnya itu time intervalnya sama antara kedua kuda atau baik maupun singanya. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa kecepatan linear dari kuda yang di luar dengan singa yang di dalam akan lebih cepat si kudanya. Nah, untuk pertanyaan yang B, manakah angular velocity-nya yang lebih besar? Nah, angular velocity itu adalah angle dari rotation dari komedi putarnya dibagi dengan time interval. Nah, sebagai contoh, di sebuah rotasi, kedua anak tersebut berputar dengan sama, di angle yang sama 360 derajat atau 2pi. Nah, dapat disimpulkan bahwa mereka mempunyai kecepatan sudut yang sama karena perpindahan sudut yaitu 360 derajat dibagi dengan interval waktu yang sama. Nah, apabila kecepatan sudut objek yang berputar itu berganti atau change, objeknya secara keseluruhan akan mempunyai percepatan sudut. Di tiap poin ada juga percepatan linear, di mana dia itu directionnya tangent dengan garis sirkularnya. Kita menggunakan equation 84 untuk melihat apakah percepatan angular alpha itu related dengan tangential linear acceleration atau atan of a point di rotating object. Nah, kalau kita lihat di equation di atas 85 ini, itu kita bisa simpulkan bahwa percepatan tangensialnya itu adalah delta V dibagi dengan delta T. Nah, delta V ini di equation yang 83 tadi itu adalah R dikali omega dan dibagi dengan satuan waktu. Nah, kita bisa simpulkan bahwa percepatan tangensial itu adalah radius dikali alfa. Ya. Nah, lalu kalau kita bisa simpulkan penjumlahan vektor dari dua komponen percepatan itu adalah percepatan tangensial dengan percepatan sentripetal itu sama dengan percepatan. Nah, radial komponen itu adalah percepatan sentripetal dan directionnya atau arahnya itu menuju circular path-nya seperti di gambar 86. Nah, kalau kita lihat di bab 5 di equation 51, a particle moving in a circle of a radius r with linear speed v has a radial acceleration atau percepatan radial yang bisa digambarkan a radial sama dengan v kuadrat per r. Nah, kita bisa menuliskan ini kembali dengan aiming omega di figure 84 itu, di equation 84, maaf.
Maka percepatan radius itu ada sama dengan V kuadrat per R, atau V yang tadi itu sudah kita dapatkan. V itu sama dengan R kali omega atau radius kali omega, kita bisa coret, lalu maka dapat disimpulkan bahwa percepatan sentripetal adalah percepatan angular dikali radiusnya. 84 mengenai torsi. Torsi biasa disebut dengan momen gaya, dilambangkan dengan huruf Yunani kecil atau to. Nah, di sini torsi merupakan produk hasil kali dari gaya dikalikan dengan lengan gayanya. Nah, apa itu lengan gaya? Lengan gaya merupakan jarak antara gaya yang bekerja dengan sumbu putarnya. Nah, bisa dilihat di sini di figur 8-10 bahwa diberikan dua gaya pada suatu bidang, di mana di sini bidangnya merupakan penampang pintu. FA berjarak sebesar RA dari sumbu putarnya, sedangkan FB berjarak RB dari sumbu putarnya. Nah, nanti akan menghasilkan perhitungan jumlah atau hasil yang berbeda tentunya. Karena di sini rumus dari torsi merupakan gaya dikalikan dengan jarak terhadap sumbu. Nah, perlu diingat bahwa hasil kali gaya dengan jarak terhadap sumbu merupakan hasil yang tegak lurus. Nah, seperti contoh di sini, figur 8-12, diberikan gaya FC yang belum tegak lurus nih. Nah, maka akan kita hitung dengan memproyeksikan garis kerja dari gaya FC-nya. Kemudian kita tentukan jaraknya terhadap sumbu yang tegak lurus. Baru dapat dihitung. Di sini ada contoh, diberikan gaya FB sebesar 20 Newton dan FA sebesar 30 Newton pada suatu penggaris dengan sumbu putarnya di sebelah kiri. Pertanyaannya, mana yang lebih besar torsi yang dihasilkan oleh gaya A, FA, torsi FB, atau keduanya sama? Dapat kita hitung menggunakan rumus sebelumnya, maka torsi FB akan sama dengan FB dikalikan setengah. Karena jaraknya adalah setengah dari panjang penggaris, atau setengah dari FA. Kemudian FA akan kita hitung dengan memproyeksikan terlebih dahulu gayanya, gaya FA. Karena sekali lagi, gaya harus tegak lurus dengan jaraknya dengan sumbu putarnya. Maka torsi FA akan sama dengan FA 30 Newton dikalikan sin 30 dikali 1. Apabila dihitung, nanti hasilnya torsi yang paling besar adalah torsi yang ditimbulkan oleh gaya FA. Nah, perlu diingat mengenai aturan tanda akan bernilai positif apabila torsi bekerja berlawanan jarum jam atau counterclockwise, dan akan bernilai negatif apabila torsi bekerja searah jarum jam. Oke, sekian subbab 8.5 mengenai torsi. Ya, subbab selanjutnya 8.5 mengenai dinamika rotasi, torsi, dan rotasi inersia. Oke, di sini ada suatu kasus, suatu partikel bermassa M bergerak melingkar dengan jarak terhadap titik pusatnya atau jari-jarinya sebesar R, maka kita peroleh torsinya sama dengan R dikalikan F. Nah, dengan mengaplikasikan hukum Newton kedua, sigma F sama dengan M kali A, dan
rumus percepatan tangensial R dikalikan alfa, maka akan kita peroleh F sama dengan M kali R kali alfa. Nah, kita masukkan persamaan sebelumnya ini ke dalam rumus torsi, maka akan kita peroleh torsi sama dengan MR kuadrat dikalikan alfa. Nah, MR kuadrat inilah yang kemudian kita sebut dengan inersia rotasi atau momen inersia. Nah, inersia nanti merupakan jumlah dari momen-momen inersia benda. Maka dapat kita tuliskan I sama dengan sigma MR kuadrat, sama dengan M1 kali R1 kuadrat, ditambah M2 kali R2 kuadrat, dan seterusnya. Nah, karena itu dapat kita tuliskan juga sigma torsi akan sama dengan inersia dikalikan alfa. Sini ada contoh soalnya. Perhitungan inersia menggunakan rumus sigma MR kuadrat. Dan perlu diperhatikan mengenai letak sumbunya, karena nanti akan berpengaruh pada perhitungannya. Jaraknya nanti akan berbeda-beda. Selanjutnya, di sini ada figur 820 mengenai momen inersia yang berbeda-beda sesuai dengan objeknya dan lokasi dari sumbu putarnya. Seperti contoh di sini ada uniform spare, dan di mana momen inersianya adalah 2/5 MR kuadrat. Dan lain-lain. Bisa dilihat dalam tabel. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Alwin Almirzidan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya akan bahas di poin 8.6, yaitu penyelesaian masalah dari soal-soal dinamika rotasi. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, saya akan jelasin dulu nih gimana caranya kita menyelesaikan masalah dari dinamika rotasi. Yang pertama itu kita harus menggambar dengan jelas dan dengan lengkap diagram. Selanjutnya, kita harus menentukan sistem yang akan kita kerjakan nantinya. Selanjutnya, setelah kita menentukan sistem, kita akan menggambar free body diagram dari objek tersebut. Gunanya free body diagram itu apa sih? Free body diagram di sini digunakan biar kita tahu sebenarnya ada gaya apa saja yang bekerja di dalam sistem tersebut. Seperti contohnya gaya tegangan tali mungkin nanti, terus ada gaya normal, ada gaya gravitasi, dan lain sebagainya. Yang keempat, kita juga harus mengidentifikasi arah dari rotasi dan menentukan dan menghitung torsinya. Selain itu kita juga harus menentukan sumbu positif dan negatif dari sebuah rotasi. Terus kita juga harus menentukan di mana yang akan bernilai positif, di mana yang akan bernilai negatif, apakah yang clockwise itu positif dan yang anti-clockwise itu negatif, dan sebaliknya. Selanjutnya kita akan mengaplikasikan hukum Newton 2 untuk rotasi, yaitu sigma tau sama dengan momen inersia dikali kecepatan sentripetal. Jika momen inersia ini tidak diberikan atau tidak terdefinisi, kita harus mencarinya terlebih dahulu. Karena itu adalah salah satu hal yang perlu diketahui untuk mengaplikasikan hukum Newton 2 di dalam dinamika rotasi. Selanjutnya, kita juga harus mengaplikasikan hukum Newton 2 untuk translasi, yaitu sigma F sama dengan M dikali A, yaitu M di sini adalah massa. Setelah itu, di poin 7 dan 8, kurang lebihnya adalah menghitung, mengkalkulasi, dan mencari jawaban dari soal yang diberikan. Dan kita juga harus mengestimasi apakah jawaban kita benar dan reasonable atau bisa dipertanggungjawabkan dan memiliki alasan. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada sebuah katrol memiliki gaya tegangan tali itu sebesar 15 Newton, di mana dia itu tersambung kepada katrol yang bermasa 4 kg dan memiliki jari-jari sepanjang 33 cm. Yang bisa teman-teman lihat di 8.2, gambar 8.2 di sini. Lalu
Di sini dijelaskan di soal apabila dia memiliki kecepatan angular 30 radian per second di dalam 3 second. Jika ada torsi dari torsi di sini ada sebesar 1,1 meter dikali Newton. Di poros, torsi di poros itu ada, dijelaskan bahwa di poros itu terdapat torsi sebesar 1,1 meter Newton. Di sini ditanya tentang berapakah momen inersia dari katrol tersebut. Pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar diagram tersebut. Kebetulan di sini sudah disediakan gambar sehingga sepertinya kita tidak perlu menggambar lagi diagramnya yang sudah tergambarkan di figure 8.21. Selanjutnya kita harus memilih sistemnya itu apa. Sistem yang di sini pastinya adalah katrol tersebut. Habis itu setelah kita punya katrol, menentukan sistemnya itu katrol, kita akan menggambar free body diagramnya. Free body diagram di sini juga sudah digambarkan di soal, yaitu ada FT di sini sebagai gaya tegangan tali ke bawah. Selanjutnya juga ada FTR, itu adalah gerakan gaya friction force yang bekerja di poros katrol. Selanjutnya juga ada beberapa gaya seperti gaya normal dan gaya gravitasi yang tidak digambarkan di free body diagram karena tidak tersangkut paut atau tidak akan mempengaruhi kalkulasi atau penghitungan yang akan kita lakukan pada soal ini. Setelah itu kita harus mendeterminasi torsinya. Di sini yang seperti yang kita ketahui di poros terdapat torsi sebesar 1,1 meter Newton. Tapi di sini juga akan ada torsi dari katrol ini sendiri yang akan dibahas di poin nomor 5. Nah, yaitu adalah poin nomor 5 di sini adalah pengaplikasian hukum Newton 2 pada rotasi. Sebenarnya mungkin kita akan lihat di poin nomor 7 dulu, di mana untuk menyelesaikan hukum Newton 2 itu ada satu rumus utama, yaitu sigma tau sama dengan momen inersia dikali kecepatan angular. Tapi karena di sini kita diharuskan untuk mencari momen inersia, jadi kita harus merubah rumusnya menjadi momen inersia sama dengan sigma tau dibagi kecepatan angular. Sigma tau sendiri bisa kita dapatkan dari torsi yang ada di katrol dikurang dengan torsi yang bekerja pada poros. Torsi yang bekerja di katrol itu sendiri adalah 0,33 meter dikali 15 Newton yang didapatkan dari jari-jari itu sendiri dikali gaya yang bekerja pada katrol yaitu 15 Newton. Dikurang 1,1 meter Newton yang merupakan torsi yang bekerja di poros. Sehingga mendapat hasil yaitu 3,85 meter Newton. Selanjutnya, langkah yang selanjutnya adalah kita harus mencari kecepatan angular. Kecepatan angular di sini adalah 30 radian dibagi 3 second, di mana kita mendapatkan hasilnya adalah 10 radian per second kuadrat. Lalu langsung dimasukkan kepada hukum Newton 2 yang telah kita modifikasi menjadi rumus seperti ini, teman-teman. Sehingga kita masukkan angkanya 3,85 dibagi 10, mendapatkan hasil 0,385 kg per meter kuadrat. Nah, untuk agak menentukan dan agak meyakinkan lagi, mungkin kita bisa mengestimasi secara kasar bagaimana caranya. Anggap saja katrol ini berbentuk silinder, jadi kita bisa menggunakan momen inersianya sama dengan kurang lebih setengah mr kuadrat. Di sini berarti setengah dikali 4 kg dikali jari-jarinya adalah 0,33 meter kuadrat. Yang menghasilkan jawaban 0,218 kg per meter kuadrat. Di sini sebenarnya memang terlihat cukup jauh di antara dua jawaban ini. Kenapa bisa sangat jauh di sini?
bisa kita simpulkan bahwa katrol yang diberikan pada soal berarti tidak berbentuk silinder. Selanjutnya, saya akan menjelaskan energi kinetik rotasi. Seperti yang kita ketahui, rumus dari energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Namun, rumus ini hanya berlaku pada benda yang bergerak secara translasi. Pada benda yang bergerak secara rotasi, terdapat kecepatan sudut dan jarak benda ke sumbu putarnya. Maka dari itu, V di sini kita ubah menjadi omega dikali R, di mana omega adalah kecepatan sudut dan R adalah jarak benda ke sumbu putarnya. Kita substitusi ke rumus dan dapat diperoleh menjadi setengah M dikali R kuadrat dikali omega kuadrat. Di sini dapat kita pisahkan setengah dan omega kuadrat karena besarnya sama untuk setiap partikel. Sedangkan M dan R kuadrat adalah rumus dari momen inersia. Maka dapat kita peroleh rumus dari energi kinetik sebuah benda yang berotasi adalah setengah dikali momen inersia dikali omega kuadrat. Lalu bagaimana jika terdapat bola yang menggelinding? Bola tersebut bergerak secara translasi dan rotasi. Maka rumus dari energi kinetiknya adalah jumlah dari energi kinetik translasi dan rotasi tersebut, yaitu setengah mv kuadrat ditambah setengah I dikali omega kuadrat. Di sini terdapat contoh sebuah bola yang bergerak menggelinding di sebuah bidang miring. Untuk menentukan total energinya dapat kita hitung dengan rumus energi yang di sini yaitu setengah mv kuadrat ditambah setengah I kali omega kuadrat ditambah M dikali G dikali Y, di mana Y adalah tinggi dari bidang miring tersebut. Dapat kita hitung dengan cara energi dari bola saat bola berada di atas sama dengan energi saat bola berada di bawah. Saat bola berada di atas, bola hanya memiliki energi potensial yang mana rumusnya adalah M dikali G dikali H. Sedangkan saat bola berada di bawah memiliki energi translasi dan rotasi. Maka rumusnya menjadi setengah M V kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Dari rumus ini dapat kita tentukan energi total dari bola yang menggelinding tersebut. Selanjutnya saya ingin membahas tentang momentum sudut dan kekekalannya. Momentum adalah besaran yang mengukur seberapa sulit untuk menghentikan suatu benda yang bergeser. Momentum dapat diukur menggunakan rumus P sama dengan M dikali V. Semakin besar massa dan kecepatan, maka momentumnya akan semakin besar. Dan untuk momentum sudut adalah besaran yang mengukur seberapa sulit untuk menghentikan benda yang berotasi atau berputar. Dan untuk menghitung momentum sudut, dapat digunakan rumus L sama dengan I kali omega, di mana L adalah sebagai momentum sudut, I sebagai momen inersia, omega sebagai kecepatan sudut. Dan satuan internasional untuk momentum sudut adalah kilogram meter kuadrat per second. Selanjutnya, hukum kekekalan momentum sudut, di mana hukum ini menyatakan jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem atau sigma taunya sama dengan 0, maka momentum sudut tersebut adalah kekal. Jadi, momentum sudut awal sama dengan sudut akhir. Seperti bisa dilihat, terdapat sebuah contoh gambar di samping. Seorang penari dengan sepatu skate-nya yang sedang berputar. Ketika dia sedang membuka tangannya, kecepatan putarannya akan melambat karena R-nya lebih besar dan kecepatan sudutnya akan mengecil. Lalu, agar perputarannya makin cepat atau agar kecepatan sudutnya makin cepat, dia akan melipat tangannya ke badannya karena R-nya lebih kecil.